pertama itu isinya kumpulan cerpen. Jadi nanti teman-teman mungkin penasaran nih sama buku-buku Kak Bayu. Bisa banget tanya-tanya Kak Bayu. Jadi malam ini kita akan bahas tentang cerpen. Ribet ya. Ya. Oke, kita tunggu. Oke, karena Kak Bayu udah datang, kita langsung aja ke materi cerpen pada malam ini. Kak Bayu, silakan. Halo, cek. Sudah terdengar ya suara saya? Sudah, Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, sebelum kita bahas cerpen ini, kita kenalan terlebih dahulu ya. Nah, tadi mungkin sudah dikenalkan sama Kak Ufa sebelumnya. Nama saya Bayu Suta. Cuma kalau dalam kepenulisan cerpen itu saya biasa menggunakan nama Suta Sartika ya. Jadi nanti kedepannya manggilnya Kak Suta saja boleh. Ini buat teman-teman yang di rumah mungkin bisa sambil ngopi atau minum teh. Nah, karena kita akan bahas suatu hal yang menarik ya. Ini mungkin teman-teman di sini kelihatannya sudah pernah menulis cerpen ya sebelumnya. Atau ada yang belum pernah? Kak Ufa, boleh ditampilkan PowerPoint-nya? Oke, Kak. Ini untuk peserta 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 orang. Nah, ini selamat kepada 5 orang terpilih yang berhasil magang di Rumah Kreatif Polres Kelir ya, karena katanya seleksinya sangat ketat. Nah, ini 5 orang yang beruntung yang bisa belajar bareng bersama. Nah, pada sesi malam ini jangan terpusat bahwa saya adalah seorang yang serba tahu gitu. Ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing, kita ibaratnya kalau kata orang Banyumas itu gendu-gendu rasa. Nah, kita di sini akan gendu-gendu rasa tentang cerita pendek atau biasa kita sebutnya cerpen. Oke, next Kak Ufa. Nah, sebelum kita masuk ke cerpen, di sini saya tidak ingin membicarakan teori atau apa itu cerpen atau bagaimana unsur-unsurnya. Di sini saya akan coba berbagi bersama teman-teman itu lebih ke proses menulis cerita pendek. Jadi langsung ke eksekusi, karena di perguruan tinggi, apalagi ini teman-teman kan jurusannya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ya, pasti sudah tahu lah, sudah hatam tentang teori-teori cerpen. Mungkin bisa lebih jago daripada saya seperti itu. Nah, di sini saya akan bertanya satu persatu ya, kan ini pesertanya ada 5. Pertanyaannya sederhana, apa sih menariknya cerpen? Boleh dijawab satu-satu atau saya tunjuk? Halo? Saya tunjuk ya. Oke. Mas Panggi Sukmana, apa Mas menariknya cerpen? Cerpen di akhir cerita selalu menggambarkan cerita gantung gitu, Mas. Asiknya di situ. Ceritanya itu gantung-gantung melulu. Oke, asiknya gantung-gantung melulu ya. Ini saya kalau ngelihat Mas Panggi ini ingat masa S1 saya ya. Kita sama-sama gondronger, Mas. Dulu saya
apa ya, seginilah, sebahu. Nah ini kalau dilihat dari penampilannya kayaknya nih sering nulis cerpen nih, kalau nggak saya nulis puisi nih Mas Panggi. Oke, jadi kalau kata Mas Panggi tadi menariknya cerita-cerita gantung. Sekarang saya mau tanya ke Mbak Betty Nuraini. Apa Mbak menariknya Iya, cerpen? Kak. Kalau menurut saya tuh cerpen tuh konfliknya lebih menegangkan juga. Kadang terus ceritanya juga kayak dibilang Mas Panggi tadi di akhir tuh kadang ngegantung gitu. Oke, berarti ke konflik yang menegangkan ya. Nah, selanjutnya ini Mbak Baulan Septia Hapsari. Iya, Kak. Menurut Ya. saya cerpen itu judulnya, Kak, yang menarik. Kan biasa kayak anak-anak atau kakak kan judulnya yang diingat. Oh. Iya, oke, terima kasih ya. Ini Iya, Kak. ini kita sambil bercerita ya. Ini keren juga ya tadi, apa yang menarik dari cerpen bisa juga judulnya. Karena di judul juga bisa berpengaruh ya kalau misalnya kita lihat cerpen-cerpen yang ditulis oleh penulis yang sudah terkenal seperti Ahmad Tohari, itu ada sebuah cerpen yang berjudul Mengeja Larangan Mengemis. Nah, itu hal yang menarik ya buat cerpen. Oke, lalu akan kita bahas selanjutnya. Next, Kak Upa. Nah, di sini cerpen punya hal-hal khusus ya. Jadi dituliskannya sebuah cerpen itu bisa jadi yang pertama itu penulis menceritakan tentang penggambaran realita kehidupan masyarakat. Lalu ada kritik sosial, ada pesan khusus, ada ekspresi penulis, ada media mencurahkan perasaan, ada sarana merawat ingatan. Nah, di poin nomor 1 itu di penggambaran realita kehidupan itu biasanya ditulis oleh cerpenis-cerpenis yang realis seperti itu. Misalnya kita baca cerpen-cerpennya Ahmad Tohari itu kan menceritakan bagaimana kehidupan orang desa, bagaimana kehidupan orang-orang terpinggirkan, atau kalau kita lihat cerpen-cerpen yang lain misalnya Nafis, di situ kan dia menceritakan bagaimana urusan surga dan neraka, yaitu sangat menarik di situ. Nah, kemudian di kritik sosial itu ini juga salah satu hal yang menarik ya ketika saya membaca cerpen awalnya. Nah, cerpen pertama yang saya tulis itu yang pertama saya baca itu cerpen Kandang Babi judulnya kalau tidak salah, itu karya Eka Kurniawan. Itu kan benar-benar kritik sosial terhadap mahasiswa ya. Nah, itu di situ dia menggambarkan mahasiswa senior atas, biasanya kalau di Untirta tuh disebutnya kubai kampus. Nah, itu yang kerjanya nongkrong ngopi sehingga ya seperti itulah. Nah, selain itu di kritik sosial itu digambarkan juga sebagai sebagai refleksi terhadap kondisi masyarakat yang ada. Misalnya di cerpennya Seno Bumiraji Dharma. Nah, itu salah satu penulis yang benar-benar idealis ya, sampai sekarang dia terus menceritakan kritik sosial, misalnya dalam cerpennya yang berjudul Menanti Kematian Paman Gober atau Saksi Mata. Itu banyak ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, selanjutnya ada juga pesan khusus. Misalnya beberapa cerpen juga kita baca mempunyai pesan khusus, baik berupa dakwah atau ajakan terhadap sesuatu. Nah, yang keempat itu ada ekspresi penulis. Yang kelima ada media mencurahkan perasaan. Ini untuk cerpen-cerpen yang bergenre romans ya, yang beraliran romantis di situ. Nah, kemudian ada sarana merawat ingatan. Biasanya kalau di cerpen-cerpen yang merawat ingatan itu dia menceritakan kisah balik masa lalu. Misalnya kejadian Petrus atau hal-hal di 65 misalnya seperti itu. Itu hal-hal yang menarik dari cerpen. Berarti bukan hanya ada ending yang gantung atau ada konflik yang seru atau ada judul yang keren. Jadi cerpen itu lebih dari itu kalau misalnya kita cari tahu. Oke, next. Nah, ini bagaimana kriteria cerpen yang bagus. Nah, ini
kita bisa berdiskusi semalam suntuk ya untuk mendebatkan perkara seperti ini. Karena pada dasarnya setiap selera pembaca itu berbeda. Kemudian setiap cerpen yang lahir adalah suatu karya yang harus dihargai keberadaannya. Nah, namun di sini kalau misalnya dalam konteksnya referensi atau kita belajar atau kita membaca, cerpen yang bagus itu dapat kita temui apabila ada hal-hal tertentu yang ada di dalam cerpen tersebut. Misalnya, next, kau Pak. Kalau menurut saya ini ada 4 hal ya yang bisa kita cirikan bagaimana kriteria cerpen yang bagus. Yang pertama itu ada konflik yang menarik. Tadi kan sudah disinggung oleh Mbak Betty ya, kalau tidak salah ya. Konflik yang menarik. Jadi konflik yang menarik itu jadi sebuah core utama. Jadi perhatian kita sebagai pembaca itu ada di situ. Oh, ini cerpen bagus nih karena konfliknya menarik. Lalu yang kedua, mempunyai kekuatan pada suatu unsur tertentu. Nah, maksud poin nomor 2 adalah mempunyai kekuatan pada suatu unsur tertentu. Misalnya kalau kita lihat unsur intrinsik dan ekstrinsik pada cerpen kan ada banyak, mungkin ada tokohnya, ada alurnya, atau ada settingnya, atau ada sudut pandangnya. Nah, kriteria cerpen yang bagus itu dia mempunyai kekuatan pada sisi-sisi tersebut. Misalnya ada yang temanya bagus atau punya tokoh khas. Misalnya kalau kita baca cerpennya Jenar Mayasayu, nah ini cerpen-cerpen yang saya suka juga di cerpen Jenar Mayasayu itu ada satu tokoh namanya Naila. Nah, itu kan dia punya kekuatan di situ. Naila itu bertemakan tentang apa, dia kenapa, konfliknya seperti apa, itu hal-hal yang punya kekuatan pada unsur tertentu. Nah, selain Naila dalam Jenar Mayasayu, kalau kita baca cerpen-cerpennya Seno Gumira itu kita menemukan tokoh bernama Sukap. Nah, Sukap itu adalah kekuatannya Seno Gumira kalau bisa saya bilang. Jadi dia kadang bisa jadi bos atau jadi rakyat biasa, itu bisa jadi apa dia. Nah, itu ada kekuatan tertentu pada unsur dari cerpen tersebut. Nah, yang ketiga itu dapat direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mengangkat tema-tema yang sederhana ya, yang tidak terlalu rumit. Jadi ketika kita membaca, kita punya penggambaran terhadap apa yang kita baca. Selanjutnya itu kriteria cerpen yang bagus. Itu ketika kita tindak lanjuti dalam proses apresiasi itu bisa. Jadi kita baca cerpen, kita melakukan sebuah kritik sastra, misalnya kita membuat esai tentang cerpen, atau kita bisa membuat artikel jurnal dari cerpen itu, atau kita bisa membuat penelitian lainnya. Misalnya nanti teman-teman membuat skripsi itu, analisis cerpen, mengangkat cerpen itu bisa. Nah, itu cerpen-cerpen yang bisa ditindaklanjuti dalam proses apresiasi itu menurut saya adalah kriteria cerpen yang bagus. Karena dulu skripsi saya itu membahas tentang cerpen. Saya membahas ketidakadilan gender dalam cerpen Bukan Permaisuri, itu karya Niko Mangaryani, salah satu penulis feminis ya dari Bali. Itu cerpen-cerpennya juga menarik, itu bagus sekali kalau menurut saya. Nah, ini ada 4 poin ya, bagaimana kita dapat melihat cerpen yang bagus itu seperti apa sih. Nah, ini kita bisa merefleksikannya ke 4 poin ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke proses kreatif menulis cerpen. Jadi, gimana sih caranya menulis cerpen? Sebetulnya gampang saja ya, tinggal tulis. Cuma sebelum ke situ ada beberapa tahapan. Bisa dilanjut, Kak? Nah, ini. Dalam menulis cerpen diperlukan beberapa hal yang mendukung terciptanya sebuah cerita. Ini kan tertuang dari ungkapan pemikiran ataupun perasaan penulis. Hal-hal tersebut ini berkaitan dengan pencarian ide atau penulisan, lalu ada editing dan revisi. Kemudian yang terakhir itu ada review. Nah, ini ada 4 tahapan ya dalam menulis kreatif sebuah cerita pendek seperti itu. Next, Kak Hafid. Nah, ini yang pertama, ini kita akan membahas pencarian ide ya. Melalui proses pencarian ide itu ibaratnya kalau kita ingin memasuki sebuah bangunan besar, pencarian ide adalah langkah pertama dan utama, yaitu kita buka gerbang. Nah, itu. Jadi ketika kita membuka gerbang pikiran kita adalah
itu dimulainya proses kreatif menulis cerpen. Nah, tanpa ada pencarian ide, ini cerita tidak akan timbul. Jadi terus mengendap, jadi riak di pemikiran penulis. Nah, pencarian ide ini dapat dilakukan dengan mengingat-ingat kejadian pemikiran penulis. Ini kalau pencarian ide versi saya ya. Lalu bisa kita merefleksikan peristiwa sehari-hari atau kejadian khusus yang dialami oleh penulis. Ini kalau dalam cerpen beraliran realisme ya, jadi yang realis, yang nyata. Nah, itu kita bisa merefleksikan itu. Misalnya kita ingat, oh, dulu waktu kecil pernah digondol kalong wewe. Itu kan menjadi sebuah cerpen bisa. Nah, yang kedua itu ada langkah lain yang memikirkan suatu kejadian pada mimpi atau hal-hal yang di luar kenyataan. Ini biasanya ada di cerpen-cerpen yang beraliran thriller ya, atau surrealis. Kalau surrealis itu biasanya kan dia agak semi-semi nyata dan tidak nyata seperti itu. Kalau thriller itu kan biasanya yang psikopat kayak gitu. Dia kan itu hal-hal di luar nalar, itu biasanya proses pencarian idenya di situ. Kalau untuk saya sendiri biasanya dalam pencarian ide itu saya suka hal-hal yang sederhana. Misal di cerpen saya itu dulu itu saya pernah memperhatikan sebuah kehidupan malam. Di Serang itu ada sebuah tempat bisa dibilang gang doli seperti itu. Nah, itu di situ saya mencari tahu tentang kehidupan mereka. Akhirnya itu menjadi sebuah hal yang menarik buat ditulis. Jadi pencarian ide itu tergantung si penulis nih, dia punya latar belakang apa, dia punya ideologi apa, atau dia punya background dirinya itu seperti apa. Misal kalau misalnya kita lihat penulis-penulis dari Forum Lingkar Pena itu kan mereka punya background yang agamis seperti itu, maka karya-karya yang dilahirkan pun adalah sarana dakwah. Nah, kalau misalnya kita lihat tulisan-tulisannya Ahmad Tohari, itu kan dia menggambarkan orang-orang pedesaan, kehidupan orang-orang tertindas, karena Ahmad Tohari tidak terlepas dari kehidupan seperti itu. Atau kalau misalnya kita lihat, saya suka banget ada penulis indie dari Yogyakarta itu namanya Jazuli Imam. Nah, itu di Jazuli Imam itu dalam pencarian ide, ya dia merefleksikan semua perjalanan dia, misalnya dia ke Kerinci atau dia ke Merbabu, itu jadi sebuah duologi novel ya, Sepasang yang Melawan. Itu novel indie terkeren yang pernah saya baca. Itu bagaimana cara penulis melakukan pencarian ide. Jadi dengan hal-hal yang sederhana yang tidak luput lah dari kehidupan si penulis. Jadi nggak usah mikirin jauh-jauh. Soalnya di sekitar kita aja sudah banyak hal yang menarik seperti itu. Nah, lalu next, Kak Ufa. Nah, ini yang kedua itu adalah tahap penulisan. Nah, setelah gerbang pemikiran kita buka nih dari tahap pencarian ide tadi, maka langkah yang paling sulit adalah dengan mengeksplorasi pemikiran dengan menuliskannya. Nah, ini hal-hal yang menurut saya ini paling berat. Biasanya kan kalau untuk pencarian ide tuh, misalnya saya depan kosan, ngerokok atau ngopi atau jalan-jalan keliling desa itu nemu ide. Cuma kan kita mengeksekusinya ke dalam bentuk tulisan itu yang paling susah. Nah, ini hal yang paling susah menurut saya dalam menulis. Nah, terkadang penulis tidak menyelesaikan tulisannya dalam sekali duduk. Namun terkadang pula ada yang dapat menyelesaikan dalam sekali duduk dengan sesajen kesukaan. Nah, ini maksudnya sesajen kesukaan ini di sini ada yang nulisnya sambil ngopi, atau yang nulisnya sambil ngerokok, atau yang nulisnya sambil makan keripik, atau yang nulisnya sambil mendengarkan lagu. Itu bisa ya, kita punya hal-hal favorit dalam menulis seperti itu. Nah, ketika menulis, dulu waktu saya menyusun kumpulan cerpen, saya pernah menulis 2 cerpen itu dengan cara chat WA. Jadi di situ kan saya membuat grup yang isinya kontak saya sendiri. Nah, misalnya sambil di jalan saya nulis 1 paragraf, kemudian disambung itu setelah 2 hari itu jadi 1 cerpen. Nah, itu bisa jadi itu trik baru ya, saya baru nemu itu. Nah, mungkin juga nanti teman-teman punya trik yang lain yang saya juga belum tahu, nanti kita bisa sharing-sharing ya tentang trik menulis seperti itu. Nah, kalau dalam hal penulisan, saya punya prinsip
yang selalu saya ingat, yaitu tulisan yang baik ada tulisan yang selesai ditulis. Jadi percuma misalnya kalian mempunyai ide yang sangat cemerlang gitu, gimana caranya merevolusikan Indonesia dalam 3 hari, tapi nggak ditulis, ya sama aja itu idenya tuh hanya menguap sia-sia. Jadi seperti itu ya. Jadi prinsip pertama yang harus diingat dalam menulis adalah tulisan yang baik adalah tulisan yang selesai. Nah, itu kalau prinsip saya. Next, Kak. Nah, kemudian di tahap ketiga ini ada editing dan revisi. Nah, ini salah satu hal yang penting juga ya. Jadi tadi kan saya minta ya saling berkesinambungan. Nah, setelah cerpen selesai ditulis, ini penulis itu bisa lega sementara ya, hanya untuk beberapa saat. Akhirnya selesai. Tapi sebetulnya ini belum selesai. Cerpen kalian tuh belum kalian baca, belum kalian revisi, belum kalian edit. Nah, ini hal yang menarik ya. Kita kadang-kadang membaca tulisan sendiri, oh, kok tulisanku elek tenan. Nah, itu saya pernah mengalami itu. Ini sampah seperti itu. Oh, ini enggak layak. Akhirnya kita tulis ulang seperti itu. Nah, ini hal yang paling penting ya di cerpen yang baru jadi itu biasanya masih terdapat tulisannya. Nah, ini kuncinya. Jadi membaca dengan serius dan berkali-kali untuk memperbaiki segala sesuatu yang telah ditulis dalam cerpen. Biasanya kalau kita baca sekali, kita sebagai penulis itu kan tulisannya wis apik. Padahal kan itu sekali. Coba kalau dibaca sekali lagi itu pasti, oh ini kok nggak nyambung ya. Oh ini konfliknya nggak kena. Atau oh ini alurnya kurang deres, misalnya seperti itu. Nah ini bisa kita lakukan ya dalam tahap editing dan revisi. Oke, next, Kak. Saya minum dulu ya, haus. Nah, keempat ini ada tahap review. Nah, ini tahap yang penting ya, sebagai bahan acuan atau penilaian terhadap karya yang dibuat. Jadi karya itu perlu direview agar kita bisa menemukan sisi keunikan atau kekhasan yang ada pada karya tersebut. Nah, setelah karya dibuat, itu kan biasanya sudah direvisi nih, sudah diedit. Kita sudah merasa, wah nih karyaku bagus. Tapi kan belum tentu orang lain. Coba kita bisa memberikan karya kita terhadap orang lain, misalnya kepada teman atau kepada dosen atau kepada guru. Nah, itu kita juga harus tahu ya, reviewer atau orang yang kita minta review itu sebaiknya adalah orang yang mengerti cerpen atau yang sudah terbiasa membaca cerpen agar keobjektivitasannya dapat terjaga. Kalau misalnya saya lupa, Mas Panggi, misalnya Mas Panggi nulis cerpen nih, kasih ke pacarnya, yang coba baca cerpenku, pasti pacarnya Mas Panggi ini, oh apik Mas, keren tenan. Itu kan bisa aja pacarnya itu nggak objektif karena dia sangat mencintai pacarnya, jadinya subjektif. Oh, segala apa yang ditulis oleh pacarnya ya bagus terus. Tapi kalau misalnya bisa aja minta review ke dosen sastranya misalnya. Kayak dulu saya pernah membuat sebuah puisi ya. Itu saya minta review ke dosen sastra. Ketika saya bertemu, Pak, saya nulis puisi. Oh iya. Bagus. Coba mana Suta, saya lihat puisimu. Ketika saya kasih itu 1 lembar, dibaca sebentar itu langsung disobek sama dosen saya. Itu apa ya? Itu saya kaget ya. Itu dosen saya namanya Herwan FR, itu penyair cukup terkenal di daerah sana, di daerah Banten. Nah itu kalau misalnya orangnya baperan kan bisa sakit hati. Wah sial, nulis capek-capek, disobek, dikatain sampah. Cuma kan kalau dalam sisi yang lain, saya memandangnya, oh berarti puisi saya nggak layak buat dibaca. Akhirnya saya perbaiki, nggak akhirnya, oh bikin puisi kayak gini. Itu tahap review ya. Jadi setelah teman-teman ini sudah cerpen sudah jadi, jangan lupa di review. Ini bisa ke siapa aja ya yang mengerti cerpen. Nah, tahap ini sebetulnya bukan merupakan tahapan akhir. Jadi
di review ini teman-teman juga harus tahu kalau ini tahapan akhir sebelumnya. Tahapan akhir tapi bukan menghentikan langkah dalam menulis cerpen. Misalnya di review nih, oh ini jelek nih, coba tambahin konfliknya, atau coba nih tambahin klimaksnya, atau ini tokohnya namanya diganti lah, ini misalnya nggak cocok, misalnya menceritakan masyarakat pedesaan tapi tokoh-tokohnya namanya terlalu keren, misalnya ada Angelina, ada hal-hal yang lain lah, yang Robert seperti itu kan nggak make sense ya, tapi boleh lah dicoba itu. Jadi ketika kita sudah masuk tahap review, kita ketahuan nih, jadi kita butuh juga masukan orang. Seperti itu ya, ini ada 3 tahapan dalam menulis cerpen. Oke, next, Kak. Oh, sudah selesai. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya sementara ini sebagai bahan diskusi. Teman-teman boleh bertanya apapun tentang cerpen, nanti kita coba jawab satu persatu. Nah, ini cover kumpulan cerpen yang bulan April kalau tidak salah launching ini, alhamdulillah dapat reviewan dari Ahmad Tohari dan Pak Guru Heru. Ini kan kita perlu reviewer ahli ya seperti itu. Ini alhamdulillah sudah terbit bulan lalu. Oke, teman-teman, ada yang ingin bertanya? Saya, Kak. Ya, boleh Mas Panggi. Saya ingin minta dorongan sih pada, kan saya setiap nulis cerpen itu banyak pengolahan kata yang saya lakukan. Bagaimana untuk mengurangi pengolahan kata tersebut dalam cerpen kita, Kak? Oke, pengolahan kata. Misalnya di malam yang nestapa, diriku mencoba berharap kepada uang, tetapi diriku itu selalu muncul lagi gitu. Itu kan kayak diksi-diksinya itu kadang kita agak tepat dan bingung gitu sih, lebih ke itu saya. Jadi pengolahan kata seperti saya, diriku, dan karena lagi gitu loh. Oh iya, baik, ini berarti pengulangan diksi pada tokoh ya biasanya. Nah, ini perlu diperhatikan juga ya, dalam sebuah unsur cerpen itu kan ada yang namanya sudut pandang. Kalau misalnya biasanya Mas Panggi itu menulisnya kan dari sudut pandang orang pertama, misalnya di situ menulis diriku atau aku atau saya. Nah, biasanya itu kebetulan kayaknya di cerpen yang saya tulis itu cuma 2 kayaknya yang pakai sudut pandang itu. Nah, cara menanggulanginya biar tidak terjadi diksi yang terulang-ulang terus, itu biasanya bisa ditambahkan dengan latar suasana, Mas. Misalnya kan tadi di malam yang nestapa, itu misalnya satu paragraf itu kata aku cukup 2 atau berapa, nanti disebutin misalnya ada suara tonggeret atau suara jangkrik atau sayup-sayup, ada angin berhembus pelan masuk ke ventilasi rumah, itu kan bisa. Jadi lebih dikuatin di penggambaran suasana seperti itu, biar tidak terulang-ulang lagi kata-kata yang diulang-ulang. Atau juga bisa aja prolognya itu cukup sedikit, biar prolognya gantung, lalu ganti topik baru langsung masuk ke yang lain, itu bisa. Seperti itu mungkin, Mas. Ini mungkin dari teman-teman juga ada jawaban, kita sharing-sharing aja ya, karena di sini kita belajar bersama belajar. Berarti kita juga itu, harus Mas Panggi, belajar metafora juga ya, Kak? Nah, itu bisa, kita kan bisa mainin kata-kata ya. Atau enggak, itu sebelum kita nulis biasanya sih proses sebelum kita menulis itu kan kita membaca. Nah, mungkin kita perlu referensi bacaan yang lebih banyak biar tergambar gitu. Ketika kita membaca ini kan terserap di kepala, oh di cerpennya
Misalnya di cerpennya Oki Madasari, oh dia menuliskan ceritanya seperti ini. Coba kita bikin cara yang baru. Atau kita baca, oh ini biasanya di cerpen-cerpennya Jenar nih, feminismenya terlalu ekstrim. Oh kita bikin yang lebih soft. Itu kan bisa gitu. Itu salah satu cara juga biar tidak terjadi pengurangan gitu dalam perbendaharaan kata kita. Itu bisa dilakukan Mas Panggi. Siap. Terima kasih atas sarannya, Kak. Oke, Mas. Nah, ini mungkin dari Mbaknya. Mohon izin bertanya, Kak. Oh iya. Iya, saya mau mengekspresikan ide dari tema sekitar kita, Kak, agar tersusun secara berkesinambungan. Ya, boleh. Ini ya bagus pertanyaannya, Mbak Niken. Jadi dalam mengekspresikan ide di lingkungan sekitar itu kan biasanya setiap orang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya kita lihat yang secara singkat ya, secara sederhananya, misalnya ini saya mencontohkan diri saya sendiri ya. Ketika saya melihat orang-orang waktu itu saya pernah menemukan ibaratnya orang-orang kecil lah, orang-orang yang di pinggir jalan biasanya dia mengamen atau apapun itu. Untuk mencari ide tersebut kita harus riset sederhana seperti itu. Ini orang kerjanya apa, dia sehari makan berapa kali, dia punya keluarga atau enggak, lalu aktivitas dia itu selain di pinggir jalan itu ngapain. Itu kan ternyata bisa kita temukan ternyata orang-orang yang misalnya pekerjaannya mengamen di perempatan jalan itu dia ya nggak bisa dibilang hina juga, ternyata dia di rumah punya ibu yang sedang sakit atau dia mengurusi anak-anak kecil yang terlantar di rumahnya. Itu kan kita bisa menemukan hal-hal terkecil. Jadi ketika kita melihat hal-hal yang ada di sekitar kita, misalnya di sini Mbak Niken tinggal di daerah pedesaan dengan mata pencaharian masyarakatnya itu petani, kan bisa kita lihat nih misalnya si petani ini dia masa panen itu berapa lama, lalu dia beli bibitnya itu di mana, dia punya utang nggak nih sama tengkulak. Itu kan bisa jadi hal-hal yang menarik gitu. Jadi hal-hal yang sederhana saja, jangan yang terlampau jauh gitu. Jangan, bagus sih kalau misalnya bisa menuliskan dengan hayalan. Cuma kalau saya belum pernah menuliskan itu. Jadi biasanya saya menulis cerpen itu berangkat dari hal-hal yang sederhana. Jadi benar-benar kita resapin nih. Misalnya petani kalau misalnya gagal panen dia gimana, atau anak-anaknya kesusahan itu gimana, harga beras yang turun, atau terjerat utang dengan tengkulak, atau harga panen dipermainkan oleh mafia pangan, kan itu bisa jadi hal-hal yang bisa diungkap seperti itu. Itu mungkin Mbak Niken. Baik, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, ini sebelum ada yang bertanya lagi, saya ingin bertanya ya, ini teman-teman yang berlima ini sudah pernah nulis cerpen kan sebelumnya? Sudah, Kak. Ya, Kak. Sudah ya. Nah, berarti nanti kalau diberikan penugasan menulis cerpen aman ya? Atau apa nanti tergantung panitia ya. Jadi di sini kan kita sharing session ya, ibaratnya gimana sih cara nulis cerpen seperti itu. Ini kan bisa kita diskusikan bersama, atau mungkin selain saya juga di sini ada mbak-mbak yang lain ini pernah menuliskan cerpen dan dimuat di media nasional, kan siapa tahu seperti itu. Tanggal. Oke, jadi teman-teman ada yang ditanyain lagi nggak nih?
Kak tentang tanya, cerpen. Iya, boleh. Kak maaf ini off cam karena kalau on cam macet-macet suaranya. Kak, kalau mau Ya, nulis cerpen itu biasanya kan yang sulit mau mengawali nulisnya. Kan kita udah ada ide nanti gini. Tapi mau nulis awalnya itu kok sulit dah. Gimana tips-tips biar langsung bisa nulis dari awalnya itu. Kan kalau udah awalnya biasanya yang tengah-tengah itu jalan sesuai ide gitu. Nah, untuk mengawalinya itu bagaimana, Kak? Mohon masukannya. Ya, baik, ini dengan Mbak Wera. Mbak Wera. Oke, baik Mbak Wera, pertanyaannya bagus ya. Ini juga sering saya alami ya ketika saya menulis. Ini problematika yang tidak pernah usang ya bagi semua penulis mungkin. Jadi kalau kita udah punya ide bagaimana sih mengawalinya? Yang pertama adalah ya tulis. itu jawaban singkatnya ya tulis. Cuma kan buat menuju ke itu kita kadang suka males atau enggak punya kesibukan hal-hal yang lain. Nah, dalam menulis cerpen ini kita juga perlu pengorbanan. Misalnya mengorbankan waktu, mengorbankan kegiatan yang lain. Nah, ini pertama kita harus punya sisi itu. Nah, untuk bagaimana menuliskannya itu biasanya kalau saya menuliskan cerpen itu saya dibikin draft. Misalnya singkatnya, ini tokohnya mau siapa namanya, lalu alurnya itu mau seperti apa, konfliknya mau seperti apa. Baru ketika misalnya penggambarannya udah selesai, langsung kita eksekusi kayak gitu. Misalnya di cerpen saya itu saya pernah menuliskan ini cerita tentang tentang sepasang ini nanti bisa lah ini saya giveaway kan satu buku pada satu peserta yang beruntung ya. Ini karena sudah belum cetak lagi, ini nanti saya kirimkan satu secara gratis, mungkin nanti bisa diatur sama panitia. Nah, dalam salah satu cerpen saya itu saya pernah menuliskan tentang kisah kasih bisa dibilang ini agak romans sih. Jadi di situ saya mengkonstruksi tokoh laki-laki itu sebagai aktivis. Ini kan tidak lepas dari kehidupan saya dulu S1 ya, ini aktivis gondrong. Nah, ketika itu perempuannya seperti ini. Jadi di kepala kita itu kan sudah ada ide nih. Misalnya di kepala, oh ini saya mau nulis tentang apa? Misalnya menulis tentang kisah pemulung yang sukses, kan ini kita sudah tergambar nih di kepala nih, seperti tadi sudah saya sebutkan di pertanyaannya Mbak Niken, itu kan kita sudah eksplorasi, kita sudah tahu nih seluk-beluk kehidupannya seperti apa, kita udah tahu cara dia itu mengatasi masalah seperti apa. Nah, tinggal tulis draft-draftnya. Biasanya kalau saya nulis itu diawali dengan penggambaran suasana dulu misalnya. Jadi perlu ada prolog. Jadi yang pertama itu biasanya kalau saya nulis prolog dulu. Nah, kalau misalnya mau menceritakan yang seperti itu, bisa jadi diawali dengan misalnya aroma pesing semeruak menusuk hidung, misalnya jam 12 di sebuah pemukiman kumuh sangat menyiksa hidung dan pandangan. Misalnya kan bisa kita mulai dari situ. Jadi pertama untuk menuliskan sebuah cerpen biasanya kita mulai di prolog, di penggambaran suasana. Biasanya kalau saya menuliskan itu dulu. Lalu kan selanjutnya itu mengalir. Jadi kita menggambarkan dulu nih, ibaratnya kalau dari susunan itu kita orientasikan dulu, kita perkenalkan dulu. Si tokohnya itu siapa, terus latar situasinya itu apa, background kehidupan dia itu seperti apa, baru nanti selanjutnya kita tinggal mengikuti alurnya itu, entah ketemu konfliknya apa, atau ceritanya gantung, itu bisa kita atur di tengah-tengah. Itu biasanya sih lebih ke awal ke pengenalan dulu, entah pengenalan tokoh ataupun pengenalan situasi. Seperti itu mungkin Mbak Wera. Oke Kak, makasih Kak. Ya, itu jawaban dari Kak Bayu ya, Kak WD ya tadi yang tanya ya, Wera. Dari teman-teman yang lain nih, ada yang mau tanya atau yang tadi udah tanya
misalnya masih ada pertanyaan lagi nih, masih ada yang unek-unek pengen ditanyakan dan pengen menemukan jawabannya, bisa ditanyakan langsung sama Kak Bayu. Masih ada yang mau bertanya? Kak, ingin bertanya. Iya, boleh. Kan Kak Bayu, kan biasanya kalau nulis cerpen tuh kan kayak berhenti di tengah-tengah seperti itu kan, Kak? Itu cara tipsnya, cara penangannya tuh bagaimana, Kak? Oke. Ya. Nih, inget-inget ya. Oke, baik, pertanyaannya cukup bagus ya Mbak Betty. Nah, ini problem yang saya temui juga ya. Jadi ketika kita nulis cerpen, kita berhenti di tengah jalan. Atau kita buntu nih, mau nulis apa lagi ya? Atau mentok. Nah, ini hal yang paling pertama harus dilakukan oleh penulis adalah udah jangan dilanjutkan. Kalau udah mentok ya jangan diterusin. Kalau misalnya diterusin, kita paksa buat meneruskan tulisan itu jadinya malah nggak bagus, malah nanti nggak baik. Jadi kesannya kita memaksakan. Kalau misalnya udah mentok ya udah berhenti. Biasanya kalau saya nulis di tengah jalan itu mentok, itu rehat sebentar, dengerin lagu atau enggak ngerokok atau enggak jalan kaki, ntar balik lagi misalnya ke rumah temen atau apa, biar kita punya suasana baru ya. Karena menulis itu kan sama dengan olahraga ya, jadi perlu stamina yang fresh, perlu pikiran yang segar. Jadi kalau misalnya kita nulis udah lama, udah buntek, itu nggak jadi kalau diteruskan. Jadi ya saran saya ya lebih baik berhenti. Bisa rehat dulu, bisa rebahan dulu. Kalau misalnya menemukan ide lagi ya dilanjut. Tapi harus sampai selesai. Jangan kita berhenti di tengah jalan lalu ya udahlah, kita rehatnya kelamaan sampai lupa tulisan kita ternyata belum selesai. Nah, itu biasanya problemnya rehatnya terlalu lama, jadi lupa lagi. Jadi biasanya paling ya sehari bisa, karena saya juga kalau nulis nggak sekali duduk langsung selesai sih. Pernah sekali duduk langsung selesai, cuma ya revisi terus, editing terus, itu capek juga, di tahap gitu juga capek juga. Jadi kalau misalnya kita udah mentok, udah nggak punya ide, udah kita perlu rehat, perlu menyegarkan pikiran kembali. Mungkin seperti itu Mbak Betty. Ya, oke. Untuk teman-teman yang lain nih, ada pertanyaan lagi nggak? Kak mau tanya, Ya, silakan Kak Wulan. bagaimana cara agar tidak malas dalam menulis cerpen, Kak? Kan biasanya kalau menulis apa-apa, kan kadang malas selalu kayak mau nunda-nunda gitu. Kadang ada niatan tapi nggak jadi gitu. Caranya gimana, Kak? Caranya biar nggak nunda-nunda, seperti itu Mbak. Ya, jadi apa ya? Tadi seperti saya bilang ke Mbak Betty tadi, kalau menulis itu kan sama kayak olahraga. Jadi kita perlu waktu, perlu pikiran yang fresh, perlu stamina yang cukup. Jadi kita harus mengorbankan itu, harus benar-benar punya apa ya? Sudah terjadwal lah, biar lebih sistematis itu malah lebih baik. Misalnya biasanya kalau saya nulis tuh kalau nggak pagi ya malam. Karena kalau udah sore kan udah capek, seharian aktivitas itu nggak fresh. Kalau misalnya pagi bangun tidur tuh enak jam 7, jam 8 itu kan enak buat nulis tuh lancar. Kita harus punya space waktu. Misalnya Mbak Wulan kegiatan sehari-harinya kan kuliah. Nah, cari hari atau cari waktu yang sekiranya pikiran lagi fresh. Kalau pikiran lagi fresh tuh nulis apa aja jadi. Dan itu apa ya, stamina-nya lebih cepat. Itu spirit kita lebih tinggi di situ dibandingkan waktu-waktu yang kita nggak fresh kayak sore atau maghrib, itu kan udah capek. Seperti itu, mungkin harus lebih di-space-kan waktu kosong. Jadi ya kalau ingin
menulis ya kita perlu pengorbanan seperti itu, entah waktu, entah stamina, entah menunda kegiatan yang lain. Jadi memang harus dipikirkan itunya. Jadi nggak semata-mata gabut nih, pengen bisa. Tapi itu juga baik, asal selesai, asal bersambung. Jangan cuma ibaratnya kesenangan sesaat nulis, habis itu udah lupa. Nah itu perlu ada tindak lanjut setelah itu. Mungkin gitu Mbak Ulan sharing-sharingnya. Ya Kak, terima kasih. Oke, buat teman-teman udah tanya semua nih. Ada nggak yang masih penasaran atau mungkin teman-teman udah punya bentuk cerpen yang kiranya teman-teman masih kerasa cerpennya kurang sempurna nih, misalnya mau dibacakan untuk dikritik ke Bayu, boleh banget. Atau mungkin masih ada yang punya pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Ya, masih ada nggak? Mas Panggi mungkin, Meniken, Mbak Wulan mau tanya lagi, atau Mbak Betty, Kak, Mbak Wera. Mas Panggi nih kayaknya cerpennya bagus nih. Mbak Wulan bilang apa tadi? mau tanya Kak. Oh iya boleh. Nggak menjurang nggak apa-apa ya Kak, di luar cerpen. Ya nggak apa-apa. Mengapa cerpen dan novel menjadi satu kesatuan Kak? Kan kayak cerpen sama novel kan punya arti sendiri-sendiri gitu. Kenapa harus jadiin satu? Kenapa harus kayak nyambung gitu loh maksudnya? Nah ini menarik ya. Jadi kalau pertanyaan Mbak Ulan berarti merujuk ke salah satu jenis karya sastra. Kalau misalnya kita bagi itu kan karya sastra kan terdiri dari puisi, prosa, sama drama. Nah di prosa ini kan ada novel dan cerpen. Jadi kenapa novel dan cerpen itu disatukan dalam bentuk prosa? Karena kita biasanya melihat dari struktur dan bentuk. Kalau misalnya kita lihat puisi kan itu struktur dan bentuknya itu sudah beda sendiri ya. Jadi ada tipografi, ada stilistika tersendiri, ada maknanya dari tiap-tiap lirik itu ada beda-beda. Nah kalau misalnya kita lihat drama kan jelas ya, kita bisa lihat naskahnya. Itu juga cara struktur dan bagian-bagian itu berbeda. Nah, kenapa kalau cerpen dan novel itu disatukan? Karena prosa itu kan sebuah karya fiksi yang berbentuk narasi ya. Jadi entah cerpen, entah novel itu kan berceritanya kan narasi, kalimatnya narasi, jadi menceritakan. Makanya digabungkan novel dan cerpen itu kalau misalnya kita lihat dari bentuk. Karena cerpen itu kan ada yang bilang juga sebuah, kalau misalnya kita lihat bukunya H.B. Yasin itu, cerpen itu kan bisa didefinisikan sebagai karangan fiksi yang bisa dibaca dalam sekali duduk. Nah itu cerpen. Kalau misalnya novel itu kan dia lebih panjang, nggak bisa sekali duduk selesai. Dan sebetulnya dari cerpen dan novel itu intinya sama-sama menceritakan sebuah kejadian, dia punya amanah, unsur intrinsik dan ekstrinsiknya itu sama antara cerpen dan novel. Cuma bedanya kalau di cerpen itu kan dia lebih dipersingkat, lebih dipersempit, jadi konfliknya cuma satu. Tokoh sentralnya juga cuma satu. Alurnya juga tidak begitu ribet kayak novel. Kalau novel kan bisa jadi bab 1 nyeritain tentang saya misalnya, bab 2 nyeritain tentang Kaufa, atau bab 3 nyeritain tentang Mas Panggi dengan konflik yang berbeda-beda. Itu bedanya di situ. Cuma untuk satu persamaannya ya sama-sama karya fiksi yang berbentuk narasi seperti itu. Itu makanya kenapa cerpen dan novel itu digabungkan menjadi prosa. Mungkin itu kalau yang saya tahu Mbak Wulan. Ya Kak, kalau sama puisi itu juga beda lagi ya Kak artinya berarti. Ya beda lagi. Tadi kan dibagi 3, jadi yang ada drama, ada puisi, sama prosa. Nah di prosa itu termasuknya ada cerpen, ada novel. Kalau misalnya novelnya berlanjut ya namanya roman seperti itu. Ya udah Kak, terima kasih.
Oke, pertanyaan yang cukup menarik ya dari tadi. Dan teman-teman nih, satu kesempatan lagi mungkin ada yang mau tanya. Saya Kak. Oke, kapan? Untuk Kak, saya Suta ya. Bisa dipanggil Kak Suta ya. Boleh. Ya, boleh. Katanya ini kata dari ya teman-teman saya yang juga buat cerpen. Katanya jika kita lebih memperbanyak sebuah percakapan atau diskusi di dalam cerpen itu akan segera cepat menemukan konflik dan klimaksnya. Itu ya Kak? Apa itu benar ya? Semakin kita menambahkan banyak tentang diskusi di dalam tulisan cerpen kita. Ya, ini pertanyaan penutup yang menarik ya. Ini apakah dengan menambahkan percakapan ini konflik bisa lebih cepat datang atau bisa lebih cepat selesai. Jadi tergantung gaya penulisan masing-masing sebenarnya Mas Panggi. Kalau misalnya saya menuliskan cerpen itu kutipan percakapan itu tidak terlalu begitu banyak. Saya lebih suka menceritakan sudut pandang ketiga gitu, itu lebih enak. Jadi konfliknya bisa berjalan dengan mulus. Kalau misalnya konfliknya tercipta dari sebuah percakapan itu menurut saya malah lebih susah. Jadi apa ya, buat ngomong dibalas ngomong sehingga akhirnya dapat konflik itu cukup rumit. Kalau misalnya teman-teman Mas Panggi bisa menuliskannya berarti ya keren. Kalau saya belum bisa menuliskan kayak gitu. Tapi itu masuk akal. Jadi ketika percakapannya itu banyak kan otomatis si tokoh dengan tokoh lainnya kan terlibat suatu tindak tutur di situ, dia entah berbicaranya apa atau dia berbicaranya apa. Jadi saling berkaitan gitu. Entah dibalas hingga akhirnya konflik. Cuma lebih baik sih kalau misalnya saya lihat cerpen-cerpen penulis-penulis hebat ya, kalau misalnya kita lihat cerpen pilihan Kompas itu percakapannya itu malah sedikit-sedikit Mas Panggi. Jadi cuma ke inti-inti netok lah istilahnya. Nggak yang ada percakapan terlalu basa-basi itu malah dihindari. Seperti itu. Soalnya kan kalau cerpen kan satu tarikan gitu tuh biar nggak kelamaan, biar bahasanya itu nggak kemana-mana. Seperti itu. Siap Kak, terima kasih. Oke, pertanyaannya sangat menarik ya tadi dari Mas Panggis dan teman-teman lainnya. Mungkin untuk malam ini kita cukup sekian aja materi dari Kak Bayu. Terima kasih untuk Kak Bayu untuk pemantik yang menjelaskan tentang cerpen sangat luar biasa dan menjawab pertanyaan dari teman-teman luar biasa sekali ya. Terima kasih Kak Bayu. Ya buat teman-teman jangan lupa untuk tugasnya, jangan lupa dikerjain. Nanti kita akan kasih deadline terakhir kapan untuk selanjutnya. Sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa foto dulu buat dokumentasi ya. Teman-teman bisa siap-siap dulu yang ya on cam semua ya. Siap Kak Hafid? Yuk. Oke, 1, 2, 1, 2, 3. Oke, kita tunggu untuk ganti gaya ya. Udah Kak? Oke. Mulai Kita 1, yang kedua ya. 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Dan mungkin nanti kalau misalnya teman-teman pengen diskusi lebih lanjut nih, misalnya sama Kak Bayu, bisa minta nomornya nanti, bilang aja di grup, nanti akan saya kasih nomor Kak Bayu. Mungkin pengen sharing-sharing nih terkait cerpennya atau gimana sih Kak Bayu sampai bisa menerbitkan beberapa bukunya, atau emang mau nyolek Kak Bayu buat giveaway bukunya tadi ya, nagih janji Kak Bayu, bisa banget. Nanti bisa chat aja. Boleh. Mungkin dari kami cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.